Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah Riset Operasional pada pokok bahasan metode transportasi solusi awal. Metode transportasi adalah suatu metode atau cara yang digunakan untuk mengatur pendistribusian produk yang sama dari beberapa sumber yang memiliki jumlah penawaran terbatas ke tempat tujuan yang membutuhkan secara optimal sehingga diperoleh biaya transportasi minimum. Misalkan, sebuah perusahaan memiliki 3 unit pabrik yang disebut sebagai daerah asal I, yaitu pabrik 1, kita sebut sebagai pabrik J, pabrik 2, pabrik K, pabrik 3, pabrik L. Masing-masing pabrik memiliki jumlah barang yang ditawarkan atau supply yang sudah diketahui atau ditentukan sebelumnya. Untuk pabrik J, penawarannya adalah A1, pabrik K A2, dan pabrik L penawarannya sebanyak A3. Terdapat 3 daerah pemasaran. Pasar 1 kita sebut sebagai pasar A dengan jumlah penawaran sebanyak B1. Pasar 2 yaitu pasar B, penawaran sebanyak B2. Dan pasar 3 atau pasar C dengan jumlah penawaran sebanyak B3. Di sini terdapat beberapa kemungkinan jalur pendistribusian barang dari lokasi asal menuju ke lokasi tujuan. Jika banyaknya unit barang yang dikirim dari pabrik menuju ke pasar, kita beri notasi X, Y, J. I menyatakan daerah asal dan J menyatakan daerah tujuan. Sedangkan biaya transportasi atau biaya pengiriman per unit barang dari lokasi asal pabrik menuju ke daerah tujuan pasar, kita beri notasi C, I, J. I menyatakan daerah asal dan J menyatakan daerah tujuannya. Untuk pabrik pertama yaitu pabrik J, banyaknya unit barang yang dikirim adalah X11, X12, dan X13. X11 menyatakan banyaknya unit barang yang dikirim dari pabrik 1 yaitu J menuju ke pasar 1 yaitu A. X12 yaitu banyaknya barang yang dikirim dari pabrik J menuju ke pasar B, dan X13 banyaknya barang yang dikirim dari pabrik J menuju ke tujuan yang ketiga yaitu pasar C. Sedangkan biaya pengiriman barang per unitnya dari pabrik 1 menuju ke pasar 1, pasar 2, dan pasar 3 kita sebut sebagai C11, C12, dan C13. Selengkapnya inilah banyaknya barang dan masing-masing biaya pengiriman per unitnya dari lokasi pabrik K dan pabrik L. Dari model pendistribusian ini, kita dapat menyusun fungsi tujuan dari model transportasi, yaitu untuk meminimumkan biaya Z. Biaya transportasi diperoleh dari hasil perkalian antara banyaknya barang yang dikirim dengan biaya pengiriman barang per unitnya. Mari kita tinjau pada pabrik 1 atau pabrik J. Biaya pengiriman dari pabrik J adalah C11 dikali X11 ditambah C12 dikali X12 ditambah C13 dikali X13. Kemudian, biaya pengiriman dari pabrik K adalah
biaya pengiriman dari pabrik L. Nah, inilah formulasi model matematis secara lengkap biaya transportasi yang akan kita minimumkan. Nah, selanjutnya adalah memformulasikan batasan penawaran dan permintaan. Untuk batasan penawaran, yaitu batasan yang terkait dengan daerah asal. Yang pertama pada pabrik J. Batasan penawaran pabrik J adalah banyaknya barang yang dikirim dari pabrik J harus sama besarnya dengan jumlah suplainya atau jumlah barang yang ditawarkannya. Atau dalam persamaan matematis seperti berikut. Kemudian untuk pabrika, batasan penawarannya adalah X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan A2, di mana A2 adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh pabrika. Kemudian batasan penawaran pada pabrik L. Selanjutnya kita menuju ke batasan permintaan, yaitu batasan pada masing-masing pasar A, B, dan C. Batasan permintaan pada pasar A adalah banyaknya barang yang diminta oleh pasar A harus sama banyaknya dengan barang yang dikirim dari pabrik J, pabrik K, dan pabrik L. Kemudian batasan penawaran pada pabrik B dan pada pabrik C. Nah, demikianlah tadi persamaan umum atau model matematis fungsi penawaran dan permintaan dan fungsi tujuan pendistribusian barang dari pabrik J, K, dan L menuju ke pasar A, B, dan C. Misalkan diketahui jumlah pengiriman barang per unitnya dari masing-masing pabrik J, K, dan L, yaitu 56, 82, dan 77. Kemudian, banyaknya barang yang diminta oleh masing-masing pasar, pasar A 72 unit, pasar B 102 unit, dan pasar C 41 unit. Kemudian, biaya pengiriman dari masing-masing lokasi asal menuju ke daerah tujuan. Misalnya, biaya pengiriman dari lokasi pertama yaitu pabrik J menuju ke tujuan yang pertama yaitu pasar A sebesar Rp4.000 per unit. Berdasarkan tabel biaya penawaran dan permintaan ini, selanjutnya kita formulasikan model matematis, fungsi, tujuan, dan fungsi batasan sebagai berikut. Untuk fungsi tujuannya, yaitu menggunakan bentuk standar yang kita sudah susun sebelumnya, kita tinggal mensubstitusi masing-masing biaya pengiriman dari lokasi asal dan tujuan ke dalam persamaan di bawah. Adapun untuk fungsi batasan, yaitu batasan penawaran, jumlah barang yang ditawarkan oleh pabrik J sebanyak A1 atau 56 unit, pada pabrik K A2 atau 82 unit, pabrik L A3 77 unit. Kemudian untuk batasan permintaan, yaitu pada pasar A B1 sebanyak 72 unit, kemudian pasar B B2 sebanyak 102 unit, dan pasar C atau B3 sebanyak 41 unit.
Nah, inilah formulasi model masalah transportasi selengkapnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun model matematis masalah transportasi berikut ke dalam tabel transportasi. Jadi, pada tabel transportasi, pada kotak-kotak yang tersedia, kita masukkan berapa besarnya biaya pengiriman barang per unit dari lokasi asal dan tujuan. Kemudian, pada kolom terakhir, kita cantumkan jumlah penawarannya, dan pada baris terakhir, jumlah permintaan. Anda perhatikan, di sini kita memiliki kasus penawaran dan permintaan yang seimbang. Metode pertama, penyelesaian solusi awal masalah transportasi, yaitu metode North-Based Corner. Langkah pertama, yaitu mengalokasikan sebanyak mungkin pada sel atau kotak X11 tanpa menyimpang dari batasan penawaran dan permintaan. Kotak 11 adalah kotak yang terletak di sudut kiri atas. Atau dalam hal ini, yaitu kotak pendistribusian dari lokasi pertama menuju asal tujuan yang pertama. Pabrik J memiliki penawaran sebanyak 56 unit, sedangkan pasar A memiliki permintaan sebanyak 72 unit. Oleh karena itu, pabrik J akan mendistribusikan semua penawarannya menuju ke pabrik J, sebab tidak menyimpang dari batasan permintaan. Kemudian, kita lakukan evaluasi atau penyesuaian jumlah penawaran dan permintaan. Pada pabrik J, karena sudah mendistribusikan penawarannya sebanyak 56 unit ke pasar A, maka sisa penawaran pada pabrik J adalah 56 dikurang 56 sama dengan 0. Atau dengan kata lain, penawaran pada pabrik J sudah dihabiskan. Kemudian kita evaluasi permintaan pada pasar A. Pasar A tadinya memiliki permintaan sebanyak 72 unit. Kemudian, setelah mendapatkan supply dari pabrik J sebanyak 56 unit, maka sisa permintaan pasar A adalah 72 dikurang 56, 16 unit. Nah, maka pasar A masih memiliki permintaan yang belum dipenuhi sebanyak 16 unit. Kemudian, setelah kita melakukan penyesuaian jumlah penawaran dan permintaan, kita mengecek kotak yang layak dan kotak yang tidak layak. Kotak yang tidak layak, yaitu kotak yang tidak mungkin lagi dilakukan pendistribusian. Caranya adalah dengan memperhatikan baris atau kolom yang memiliki jumlah penawaran atau permintaan sama dengan 0. Di sini kita memiliki pabrik J yang penawarannya sudah dihabiskan. Sehingga pabrik J tidak mungkin lagi melakukan pendistribusian ke pasar B dan pasar C. Maka kotak 12 atau JB dan kotak 13 atau JC sudah tidak layak lagi dan kita hilangkan. Nah, kita masuk ke tahap kedua atau langkah kedua, yaitu mengalokasikan ke kotak berikutnya, baik secara horizontal atau vertikal, tetap tanpa menyimpang dari kendala penawaran dan permintaan. Sebab tidak dimungkinkan lagi melakukan pendistribusian secara horizontal, karena kedua kotak ini sudah tidak layak, maka yang memungkinkan adalah secara vertikal atau ke bawah. Di sini kita melihat pabrik K memiliki penawaran sebanyak 82 unit. Sedangkan pasar A masih memiliki sisa permintaan yang belum dipenuhi sebanyak 16 unit.
Maka pabrika akan mendistribusikan barang sebanyak sisa permintaan pasar A, yaitu 16 unit. Evaluasi kembali penawaran dan permintaan. Penawaran pada pabrika adalah tersisa 66 unit, sedangkan permintaan pada pasar A sekarang sudah terpenuhi semuanya. Karena permintaan pada pasar A sudah dipenuhi, sehingga kotak 31 atau kotak LA sudah tidak layak lagi dan kita keluarkan. Nah, langkah ketiga adalah mengulangi kembali langkah kedua tadi hingga semua penawaran dihabiskan dan semua permintaan sudah dipenuhi. Pabrika masih memiliki penawaran sebanyak 66 unit, sedangkan permintaan pada pasar B adalah 102 unit. Maka pabrika akan mendistribusikan semua sisa penawarannya menuju ke pasar B, yaitu sebanyak 66 unit. Evaluasi penawaran dan permintaan. Penawaran pada pabrika sudah dihabiskan dan permintaan pada pasar B adalah 102 dikurang 66 atau masih terdapat sisa permintaan sebanyak 36 unit. Evaluasi kembali kotak layak. Pabrika sudah menghabiskan penawarannya, maka kotak 23 atau KC tidak layak dan kita keluarkan. Satu-satunya daerah asal atau pabrik yang belum menghabiskan penawarannya adalah pabrik L yang masih memiliki penawaran sebanyak 77 unit. Maka pabrik L akan mendistribusikan menuju ke pasar B dan ke pasar C sebanyak sisa permintaan yang dimiliki oleh kedua pasar tersebut. Pasar B masih memiliki permintaan sebanyak 36 unit. Oleh karena itu, dilakukan pendistribusian dari pabrik L menuju ke pasar B sebanyak 36 unit. Maka penawaran pada pabrik L tersisa 41 unit dan permintaan pada pasar B sudah dipenuhi semuanya. Nah, sisa penawaran pada pabrik L sebanyak 41 unit kita distribusikan menuju ke pasar C. Penawaran pabrik L sudah dihabiskan dan permintaan pada pasar C sudah dipenuhi semuanya. Nah, dengan demikian, kita sudah menghabiskan semua penawaran dari ketiga pabrik dan sudah memenuhi permintaan dari ketiga pasar. Sehingga kita sudah bisa menghitung berapakah biaya transportasi totalnya dengan menggunakan persamaan umum tadi. Jadi biaya transportasi adalah pada pabrik J menuju ke A 4 dikali 56, kemudian dari pabrik K menuju ke A 16 dikali 16, kemudian dari pabrik K menuju ke pasar B 24 kali 66, dari pabrik L menuju ke pasar B 16 kali 36, dan dari pabrik L yang mengirim sebanyak 41 unit dengan biaya per unit 24 ke pasar C, sehingga kita mendapatkan total biaya transportasi sebanyak 3.624. Karena tadi angka-angka ini dalam satuan ribuan rupiah, maka biaya transportasi totalnya adalah 3.624.000 rupiah. Sekarang mari kita pindah ke metode berikutnya, yaitu metode list cost. Langkah pertama, penyelesaian solusi awal menggunakan metode list cost, yaitu memilih kota yang memiliki biaya transportasi terkecil
dan melakukan pengalokasian sebanyak mungkin di situ tanpa menyimpang dari batasan penawaran dan permintaan. Dari 9 jalur distribusi yang kita miliki, nampak bahwa biaya transportasi terkecil adalah dari pabrik J menuju ke pasar A, yaitu Rp4.000 per unit. Sehingga pengalokasian pertama kita mulai pada kotak JA atau kotak 11. Nah, kita lihat pabrik J memiliki penawaran 56 dan pasar A memiliki permintaan sebanyak 72 unit. Karena jumlah penawaran lebih kecil daripada permintaan, maka pabrik J dapat mengirimkan semua barang yang ditawarkannya menuju ke pasar A. Evaluasi penawaran dan permintaan. Penawaran pabrik J sudah dihabiskan, sedangkan permintaan pada pasar A tersisa 16 unit. Kemudian evaluasi kotak layak. Karena jumlah penawaran pabrik J sudah dihabiskan, maka kotak 12 dan kotak 13 sudah tidak layak lagi. Langkah kedua yaitu memilih kotak lain yang masih layak, yang memiliki biaya terkecil, dan kembali kita lakukan pengalokasian sebanyak mungkin, tentu saja tetap tanpa menyimpang dari batasan penawaran dan permintaan. Dari 6 kotak layak yang kita miliki, nampak bahwa biaya terkecil adalah pada kotak 31 atau kotak LA, di mana biayanya adalah Rp8.000 per unit. Nah, pabrik L memiliki penawaran sebanyak 77 unit. Sedangkan pasar A masih memiliki sisa permintaan sebanyak 16 unit. Maka pabrik L akan mengirim sebanyak sisa permintaan tersebut atau sebesar 16 unit. Evaluasi atau sesuaikan kembali penawaran dan permintaan. Pabrik L, sisa penawarannya adalah 61, sedangkan permintaan pada pasar A sudah dipenuhi semuanya. Karena permintaan pada pasar A sudah dipenuhi, maka kota 21 atau kota KA sudah tidak layak dan kita keluarkan. Nah, langkah berikutnya atau langkah ketiga adalah mengulangi kembali langkah kedua tadi sampai semua penawaran telah dihabiskan dan permintaan telah dipenuhi. Sekarang kita memiliki 4 kotak layak yang tersisa, di mana terdapat 2 kotak yang memiliki biaya terkecil yang sama, yaitu pada kotak 13 dan kotak 32, yaitu masing-masing sebesar Rp16.000 per unit. Nah, sekarang kita harus menentukan pada kotak mana kita melakukan pendistribusian. Jika kita hadapi kasus yang seperti ini, maka yang bisa kita lakukan adalah memilih sembarang, sebab pada akhirnya hasilnya akan sama, walaupun iterasi atau langkah-langkah penyelesaiannya akan berbeda. Misalnya kita pilih pada kotak 23, yaitu kotak KC. Nah, pabrik K memiliki penawaran sebanyak 82 unit, dan pasar C memiliki permintaan sebanyak 41 unit. Karena penawaran pada pasar C hanya 41 unit, maka pabrik K hanya bisa mengirimkan juga sebesar penawaran tersebut, permintaan tersebut, yaitu 41 unit. Kita evaluasi kembali penawaran dan permintaan. Pada pabrik K, sisa penawaran adalah 41, sedangkan pada pasar C, permintaan sudah dipenuhi semuanya. Nah, sehingga kotak 33 atau LC sudah tidak layak lagi. Kemudian, dari 2 kotak tersisa, biaya terkecil ada pada kotak 32 atau kotak LB. Kita lihat pasar B masih memiliki 102 unit permintaan, sedangkan pabrik L
masih memiliki sisa penawaran sebanyak 61 unit. Karena jumlah penawaran lebih kecil daripada permintaan, maka pabrik L dapat mendistribusikan semua sisa penawarannya, yaitu sebesar 61 unit. Dengan demikian, maka penawaran pada pabrik L sudah dihabiskan dan sisa permintaan pada pasar B adalah sebanyak 41 unit. Nah, untuk memenuhi kekurangan permintaan pada pasar B, maka pabrik K yang masih memiliki penawaran sebanyak 41 akan melakukan pendistribusian menuju ke pasar B. Dengan demikian, maka seluruh penawaran sudah dihabiskan dan seluruh permintaan sudah dipenuhi. Biaya transportasi adalah 4 dikali 56 ditambah 41 dikali 24 ditambah 41 unit yang dikirim dari pabrik A menuju ke pasar C, di mana biaya pengiriman per unitnya adalah 16 ditambah sehingga kita dapatkan biaya transportasi total sebanyak 2.968 atau 2.968.000 rupiah. Sekarang mari kita ke metode yang ketiga, yaitu metode Vogel Approximation atau metode aproksimasi Vogel. Langkah pertama adalah menghitung opportunity cost setiap baris dan kolom dengan cara memperpeluangkan dua elemen nilai biaya terkecil pada baris atau kolom yang sama. Yang pertama kita mulai pada baris pertama, baris 1, yaitu pabrik J. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa dari 3 elemen biaya, 2 elemen terkecil adalah 4 dan 8. Kemudian dari situ kita dapatkan opportunity cost barisnya adalah sebesar 4. Pada pabrik K, OC-nya sama dengan 0, pabrik L 8. Pasar A 8, 4. Pasar B 8. Dan pada pasar C 8. Langkah kedua yaitu memilih baris atau kolom yang memiliki opportunity cost terbesar dan kemudian melakukan pengalokasian sebanyak mungkin pada kotak yang mempunyai biaya terkecil. Tentu saja dengan memperhatikan kendala penawaran dan permintaan. Misalnya, jika terdapat baris atau kolom yang memiliki opportunity cost yang sama, maka kita bebas memilih sembarang. Nah, di sini kita lihat ada 3 baris dan kolom yang memiliki OC yang sama besarnya, yaitu pada baris 3 dan pada kolom 2 dan 3. Nah, misalkan kita pilih pada baris 3, yaitu pabrik L. Nah, pada baris ketiga, biaya terkecil itu terletak pada kotak 31 atau LA. Maka pendistribusian akan dilakukan pada kotak tersebut. Nah, pabrik L memiliki penawaran sebanyak 77 unit, sedangkan permintaan pada pasar A adalah 72 unit. Sehingga pabrik L hanya dapat mendistribusikan sebanyak barang yang diminta oleh pasar A, yaitu 72 unit. Kita evaluasi penawaran dan permintaan. Penawaran tersisa di pabrik L adalah 5 unit, sedangkan permintaan pada pasar A sudah dihabiskan semuanya.
Nah, selanjutnya kita cek baris dan kolom di mana penawaran dan permintaan sudah dihabiskan dan kita hilangkan yang sudah tidak layak lagi. Nah, di sini kita lihat permintaan pada pasar A sudah terpenuhi semuanya, maka kotak 11 dan kotak 21 itu kita silang dan kita keluarkan. Nah, langkah selanjutnya adalah mengulangi kembali langkah 1 hingga langkah ketiga, atau kita mulai dari menghitung kembali semua opportunity cost setiap baris dan kolom yang layak, dan kemudian melakukan pendistribusian dan melakukan evaluasi penawaran permintaan sehingga semua penawaran dihabiskan dan semua permintaan dipenuhi. Dari 6 kotak layak yang tersisa, kita hitung kembali opportunity cost-nya masing-masing. Pada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, kemudian pada kolom kedua, kolom ketiga, terdapat 4 baris dan kolom yang memiliki opportunity cost terbesar, yaitu baris 2, baris 3, dan kolom 2 dan kolom 3. Sesuai aturan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa kita bebas memilih sembarang. Misalkan kita memilih pada kolom yang kedua, di mana biaya terkecil pada kolom kedua, yaitu pada kotak 1, 2 atau JB. Pabrik J masih memiliki penawaran sebanyak 56 unit. Dan pada pasar B permintaannya adalah 102 unit. Sehingga pabrik J akan menghabiskan semua penawarannya dan mendistribusikannya ke pasar B. Karena pabrik J sudah menghabiskan penawarannya, sehingga kotak 13 sudah tidak layak lagi. Nah, sekarang kita sisa memiliki 4 kotak layak. Kita hitung kembali opportunity cost-nya. Baris 2, baris 3, kolom 2, kolom 3, nah, dari keempat kotak layak yang tersisa, ternyata semuanya memiliki opportunity cost, baris dan kolom yang sama besarnya. Misalnya kita pilih pada baris kedua atau baris K. Biaya terkecil yaitu pada kotak 2, 3 atau KC. Pabrik K masih memiliki 82 unit penawaran, sedangkan pasar C memiliki 41 unit permintaan. Pasar K akan melakukan pendistribusian sebanyak 41 unit sesuai dengan penawaran pada pasar C. Sekarang jumlah penawaran pada pabrik K tersisa 41 unit, sedangkan permintaan pada pasar C sudah dipenuhi semuanya. Dengan demikian, kotak 33 atau LC sekarang sudah tidak layak lagi. Nah, karena tersisa 2 kotak layak, maka kita tidak perlu lagi menghitung biaya opportunity cost-nya, tapi langsung melakukan pendistribusian untuk menghabiskan semua penawaran dan memenuhi semua permintaan. Nah, sekarang kita sudah menghabiskan semua penawaran dari ketiga pabrik dan sudah memenuhi semua permintaan dari ketiga pasar. Biaya transportasi menggunakan metode aproksimasi Vogel adalah
2.744 atau 2.744.000 rupiah. Sekarang coba kita bandingkan ketiga metode tersebut. Dari ketiga metode tersebut, nampak bahwa biaya transportasi dengan menggunakan solusi awal metode Vogel approximation lebih optimal dibandingkan dengan dua metode yang lainnya. Mengapa? Sebab pada metode Northwest Corner belum memperhitungkan biaya terkecil, sedangkan pada metode yang lain, khususnya pada metode Vogel, selain sudah memperhitungkan biaya terkecil, di situ juga sudah diperhitungkan biaya opportunity cost-nya. Demikianlah video pembelajaran singkat ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.